Selamat siang. Selamat siang Bu Wiwi, sudah bisa dimulai ya Bu? Ya Ibu, sudah Bu Anita. Oke. Selamat siang Bapak Ibu, yang saya hormati Bapak Ibu, eh, dari teman-teman guru, kemudian Bapak Ibu dan wali murid. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena sudah bergabung pada siang hari ini dalam acara diseminasi atau penyebaran budaya positif yang akan dipaparkan oleh narasumber kita siang hari ini, yaitu Ibu Wiwi Susilo Widyaningsih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Adapun susunan acara pada siang hari ini yaitu pembukaan, kemudian pemaparan materi oleh narasumber, yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Langsung pada acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka diseminasi pada siang hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi kepada Bu Wiwi Susilo. Saya persilahkan. Ya, terima kasih. Nyun sewu Ibu Bapak, sebelumnya untuk yang mikrofonnya belum di-unmute, mohon di-unmute roomnya ya. Bapak Ibu, izinkan pada siang hari ini saya akan mendiseminasikan dalam aksi nyata saya dari modul 1.4 tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen. Sudah terlihat Ibu Bapak? Sudah Bu? Sudah. Ibu Bapak semua, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Wiwi Susilo Widyaningsih, calon guru penggerak angkatan ke-9, alamat Desa Margorjo, Kecamatan Wedari Siaksa, Kabupaten Pati. Saya bekerja di SDN Patiwetan 01 Pati. Perkenalkan, untuk pengajar praktik saya ada Ibu Dewi Septiana dan fasilitator saya adalah Bapak Haryanto. Ibu Bapak semua, berhubung suasana semakin siang, nah saya harapkan semangat dari Ibu Bapak semua masih tetap seperti semangat di pagi hari. Nah, untuk mengawali semangat itu semua dan menumbuhkannya agar kita tetap semangat selalu, mari kita melakukan ice breaking dulu ya Ibu Bapak ya. Nah, dengan seperti ice breaking tepuk tangan ya, tepuk 1, tepuk 2, yes ya, seperti itu ya. Mari kita mulai. Tepuk 1,
Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Belajar. Ya. Terima kasih Ibu Bapak semuanya. Baiklah Ibu Bapak, tujuan dari kegiatan diseminasi pada siang ini, hari ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami konsep-konsep budaya positif. Yang kedua, peserta dapat menerapkan budaya positif di sekolah ataupun di rumah. Konsep utama dalam modul budaya positif ini terdiri dari 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Masuk ke modul yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat pada murid, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dalam pembelajaran dengan paradigma baru ini yang mengacu pada profil pelajar Pancasila ini, yang pertama, berkebinekaan global ini kita diharapkan mampu untuk mengenal dan menghargai budaya komunikasi dan interaksi antar budaya berkeadilan sosial, sedangkan berpikir kritis ini diharapkan kita mampu berkolaborasi dalam kepedulian. Kemudian berakhlak mulia ini kita diharapkan nanti mampu dalam berakhlak beragama, akhlak pribadi maupun akhlak kepada manusia, bagaimana akhlak kita kepada alam dan akhlak kita dalam bernegara. Kemudian Bapak Ibu, mandiri di sini diharapkan kita mampu dalam menerapkan pemahaman diri dan situasi regulasi diri. Kemudian kreatif di sini menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan orisinil, memiliki keluasan dalam berpikir, dalam mencari alternatif solusi dan permasalahan. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis di sini Bu Bapak memperoleh dan memproses informasi dan gagasan dengan menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Nah, yang kedua mengenai disiplin positif. Disiplin positif ini untuk menciptakan lingkungan positif, strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin positif di sekolah. Kemudian disiplin positif ini, Ibu Bapak semua, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Di mana kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Adapun
tujuan dari disiplin positif diantaranya sebagai pendidik kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tujuan disiplin adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Ibu Bapak semua, disiplin positif di sini menurut Ki Hajar Dewantara dan Gosen, disiplin itu merupakan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini adalah mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut seseorang atau disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, untuk selanjutnya kita mengenal kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini terdiri atas 5, Ibu Bapak. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Adapun contoh kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dalam bertahan hidup itu seperti kesehatan, rumah, makanan, ataupun yang bersifat fisiologis. Kemudian kebutuhan dasar manusia dalam hal kasih sayang dan rasa diterima seperti kebutuhan untuk disayangi dan diterima, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok atau bersifat psikologis. Adapun yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Penguasaan di sini adalah kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri atau bersifat psikologis. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia akan kebebasan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu meliputi kebutuhan akan pilihan atau kebebasan dalam memilih atau bersifat psikologis. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia akan kesenangan, merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, ataupun bersifat psikologis. Adapun yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Adapun motivasi perilaku manusia, nah itu ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, kemudian ada yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian ada juga yang bertujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, manakah kira-kira yang tepat untuk kita sebagai seorang pendidik, Ibu Bapak? Iya, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini yang paling tepat bagi kita sebagai seorang pendidik atau guru
yaitu yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Adapun teori motivasi, tujuan dari disiplin positif di sini Bapak Ibu adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga. Yang ketiga nih Bapak Ibu, pada murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga akan terbangun motivasi secara intrinsik, artinya akan terbangun motivasi dari dalam yang tidak akan bisa dipengaruhi atau yang tidak akan bisa terpengaruh oleh hukuman ataupun berupa hadiah. Nah, mengenai hukuman, kita ini akan belajar mengenai teori hukuman. Apa itu teori hukuman? Nah, hukuman Bapak Ibu, hukuman ini bersifat biasanya itu tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari guru yang memberi hukuman dan murid yang menerima hukuman. Hukuman itu umumnya berupa fisik atau psikis. Sedangkan pada teori penghargaan, menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya, dan tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Selanjutnya Ibu Bapak, mengenai konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, identitas gagal, identitas yang tidak berhasil ini yang bagaimana? Nah, dalam hukuman ini dengan identitas yang gagal itu biasanya itu bersifat meyakinkan, murid menjadi tidak nyaman, kemudian murid merasa takut, kemudian ini bersifat memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahannya, jadi tidak berani berterus terang. Kemudian murid juga menjadikan rendah diri. Sedangkan dalam penghargaan ini, identitas gagal ini berupa apa? Nah, seringnya bersifat tidak efektif, kemudian dapat merusak hubungan atau menimbulkan sifat iri, kemudian mematikan kreativitas murid. Selanjutnya menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai dirinya. Nah, adapun konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Nah, itu yang seperti apa? Konsep disiplin dengan identitas yang sukses biasanya dilakukan dalam bentuk konsekuensi dan restitusi, Ibu Bapak. Nah, apa itu konsekuensi dan restitusi? Nah, kita lihat perbedaannya. Konsekuensi itu biasanya ciri-cirinya biasanya penguatan dalam jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian stimulus dan respon, kemudian murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Sedangkan pada restitusi akan terlihat murid lebih bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus, murid ini fokus pada pemecahan masalah, murid dan guru tentunya. Selanjutnya, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya yang keempat, teori kontrol. Dalam hal dirinya ini dapat memegang kontrol kendali. Kemudian yang kelima, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya Ibu Bapak, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, Ibu Bapak semua, di sebelah kiri ini ada tindakan guru. Nah, adapun tindakan guru ini membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, itu nanti Bapak Ibu guru semua, teman-teman semua bisa menyimpulkan
apakah tindakan tersebut merupakan hukuman atau konsekuensi? Coba nanti kita bisa jawab bersama-sama nggih, Ibu Bapak ya. Yang pertama, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis merupakan hukuman atau konsekuensi, Ibu Bapak? Apa, Bu? Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman Ya, kita tampung dulu ya. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 karena mengobrol dengan teman. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kemudian ada lagi, satu lagi, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat pembelajaran. Nah, hukuman atau konsekuensi itu, Bapak? Konsekuensi. Apa? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, baiklah kita lihat untuk jawabannya ya Ibu Bapak semua ya. Nah, tindakan guru yang pertama ini yaitu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis ini merupakan suatu konsekuensi, Bu Bapak. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini merupakan hukuman, benar sekali tadi ya, karena berupa psikis ya, berupa fisik. Kemudian tindakan yang ketiga, berjemur di lapangan basket pada siang hari pukul 12 itu juga merupakan suatu hukuman. Kemudian tindakan yang keempat, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Berarti di situ merupakan suatu hukuman. Kemudian tindakan yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu merupakan wujud dari konsekuensi. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Nah, kita akan membahas tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa ciri-ciri restitusi itu? Nah, yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun restitusi itu merupakan belajar dari kesalahan. Ciri yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Ciri yang ketiga yaitu tawaran, bukan paksaan. Kemudian ciri yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan ciri yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ciri selanjutnya merupakan fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Dan yang terakhir, restitusi merupakan menguatkan dan fokus pada solusi. Selanjutnya, kita akan melihat perbedaan dari kasus siswa yang datang sering terlambat. Nah, pada hukuman ini ya, guru menghukum siswa dengan mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali. Biasanya ini ya, ibu atau bapak gurunya ini biasanya marah sehingga menjadikan muridnya menjadi takut. Kemudian dalam konsekuensi ini,
Wujudnya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan di luar kelas. Biasanya guru, Bapak Ibu guru lebih tegas dan murid menghormati akan peraturan. Pada restitusi, guru ini menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menemukan solusi. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, selanjutnya posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ini ya, ada guru sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau guru sebagai teman, ataupun sebagai pemantau, dan ataupun guru sebagai manajer. Guru sebagai penghukum. Nah, biasanya yang tampak, yang terlihat pada guru sebagai penghukum ini dilihat dari nada suaranya, Bapak Ibu. Nada suara atau nada bicara ataupun tindakan biasanya Ibu Bapak guru itu menggunakan nada yang tinggi. Mata melotot, jari menunjuk-nunjuk. Nah, kebanyakan kalimat yang digunakan seperti kamu melanggar aturan sekolah, berdiri di depan kelas. Apa yang didapat dari murid? Nah, hasil yang didapat dari murid tentunya murid akan marah, cenderung murid menjadi pendendam dan lebih agresif. Nah, untuk selanjutnya membuat rasa bersalah. Nada bicara atau tindakan ini biasanya Bapak Ibu guru dengan suara yang lembut, tercipta keheningan. Nah, biasanya kalimat yang digunakan itu seperti gara-gara kamu melanggar peraturan, Bu Guru jadi dimarahi kepala sekolah. Nah, hasilnya seperti apa Ibu Bapak? Hasilnya ini murid akan merasa bersalah karena ibu gurunya sudah membuat kalimat seperti gara-gara kamu melanggar peraturan, Bu Guru jadi dimarahi kepala sekolah. Otomatis di sini anak didik atau murid kita otomatis akan menjadi merasa bersalah, menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kemudian posisi kontrol restitusi yang ketiga adalah sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman ini nada bicara atau tindakannya ini biasanya dengan nada yang lembut, mengontrol murid melalui persuasi dan tidak akan menyakiti. Biasa kalimat yang digunakan seperti ayolah yang tertib, buat ibu bangga, ayolah kerjakan soalnya. Nah, seperti itu. Nah, hasilnya bagaimana Ibu Bapak? Hasilnya tentunya murid akan merasa senang, nyaman kepada guru. Adapun dampak negatifnya yaitu anak menjadi tidak mandiri dan menjadi ketergantungan. Selanjutnya posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah, dalam sebagai pemantau ini posisi kontrol nada bicaranya dengan nada suara datar serta guru mengawasi dan memantau murid melalui data-data. Kalimat yang digunakan biasanya karena kamu sudah melanggar, apa konsekuensinya? Nah, hasil yang didapat di murid apa? Murid menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai kebajikan dan tidak sepenuhnya menjadi pribadi yang mandiri. Posisi kontrol yang kelima yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer, nada bicara atau tindakan itu biasanya nada lebih lembut, memiliki keterampilan teman dan pemantau, membimbing murid dapat memecahkan masalahnya. Nah, kalimat yang digunakan yang seperti apa? Apakah kamu tahu kesalahanmu?
Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Hasilnya bagaimana? Hasilnya, murid akan bisa memecahkan masalah dan solusi menguatkan watak dan karakternya. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak, berikut ada video ilustrasi mengenai penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, mari kita lihat dan saksikan secara bersama-sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Cepat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman,
berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Salam bahagia ibu dan Kan sekolah kita tentang jam berapa? Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam
istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baiklah Ibu Bapak semua, setelah menyaksikan video ilustrasi dari 5 posisi kontrol yang diilustrasikan tadi pada video, berikut ada
4 pernyataan. Nah, nanti saya minta untuk Bapak Ibu coba mengaitkan pernyataan tersebut apakah termasuk dalam posisi kontrol sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah atau sebagai teman atau sebagai pemantau ataupun sebagai manajer. Nah, pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira ini sebagai penerapan posisi kontrol yang apa Ibu Bapak semua? Pembuat rasa bersalah, Bu. Iya, coba kita tampung dulu ya Bapak Ibu ya, Ibu ya, jawabannya ya. Kemudian pernyataan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kira-kira ini apa Ibu Bapak? Posisi kontrol yang bagaimana ini dari pernyataan tersebut? Bu Sri Wahyuni, posisi kontrol yang seperti apa itu Bu Sri Wahyuni? Atau yang lain juga bisa menanggapi dari kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ya, kita tampung dulu ya Bu ya. Kemudian lanjut ada, ayolah lakukan demi ibu ya. Nah, kira-kira ini posisi kontrol sebagai apa? Teman. Nah, benar. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Apa Ibu Bapak? Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Seperti apa? Manajer. Ya, mari kita lihat jawabannya bersama-sama. Nah, pada pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, posisi kontrol seperti ini apa? Berarti membuat murid merasa bersalah, berarti pembuat merasa bersalah karena saya kecewa, di situ ada. Kemudian ada lagi pernyataan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, berarti di sini posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum. Ya. Kemudian ada pernyataan yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu ya. Nah, ada kata ayolah. Berarti di sini posisi kontrol yang dilakukan oleh ibu ataupun bapak guru adalah sebagai teman. Kemudian pernyataan yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikannya atau menyelesaikan ini? Berarti di sini posisi kontrol ibu atau bapak guru adalah sebagai sebagai apa? Menanyakan rencana. Berarti sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ibu bapak, dari kelima posisi kontrol yang tepat yang kita lakukan sebagai guru adalah posisi kontrol yaitu yang manajer. Nah, berdasarkan 5 posisi kontrol tersebut, kita bisa berintrospeksi ya Bapak Ibu ya, apakah kita termasuk guru yang mana dalam penerapan posisi kontrol tersebut, apakah kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, ataupun sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, kita semua diharapkan nantinya berproses semua menuju posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, untuk selanjutnya adalah yang keenam, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa Ibu Bapak, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, adakah Ibu Bapak yang tahu? Baiklah Ibu Bapak semua, mengenai keyakinan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor?
Tujuannya supaya apa Ibu Bapak? Supaya apa? Kalau kita menggunakan helm saat mengendarai motor tentunya memiliki tujuan. Supaya apa Ibu Bapak semua? Supaya selamat tentunya ya. Kemudian ada lagi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Tujuannya untuk apa? Tujuannya tentunya untuk kesehatan. Nah, itu merupakan suatu keyakinan. Nah, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Ibu Bapak semua, nah, ada ilustrasi gambar di sebelah kiri dan sebelah kanan ada beberapa kalimat. Nah, coba Ibu Bapak amati, manakah yang dinamakan dari keyakinan kelas? Apakah bagian yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan Ibu Bapak semua? Yang sebelah apa Ibu Bapak? Sebelah apa Ibu Bapak? Sebelah kiri, Bu. Oh, nggih, tepat sekali sebelah kiri. Nah, dalam sebelah kiri, nah, itu ya merupakan suatu keyakinan kelas. Nah, dalam keyakinan kelas ini jangan menggunakan kata-kata yang negatif, bernilai negatif, karena negatif itu cenderung nilainya mengarah ke hal yang gagal. Nah, kita bandingkan dengan sebelah kanan, ada kata tidak mencoret dinding, ya, dan meja, ada kata tidak. Nah, sebaiknya kita dalam membuat keyakinan kelas ini menghindari kata-kata yang bernilai negatif seperti tidak, jangan. Nah, sebelah kanan ini cenderung banyak kata-kata yang atau kalimat yang bernilai negatif. Tidak mencoret dinding dan meja, tidak makan sambil berdiri, tidak mengejek teman, tidak menginjak tanaman, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, bagaimanakah pembentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas cirinya yang pertama yaitu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan yang universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah dipahami dan diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian selanjutnya, semua warga kelas dilibatkan dan selalu ikut berkontribusi. Kemudian ciri yang selanjutnya, bersedia meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi di sini anak-anak kita ajak, anak-anak di sini kita libatkan dalam membuat suatu keyakinan kelas. Mereka bisa menumpahkan apa yang menjadi keinginan dari mereka, bentuk keyakinan kelas seperti apa yang akan mereka inginkan. Nah, berikut ini ya, itu merupakan wujud dari keyakinan kelas atau pembuatan keyakinan kelas yang saya buat di kelas 6 SD Patiwetan 01. Di sini saya melibatkan anak-anak dalam membuat keyakinan kelas. Tentunya ide-ide mereka tuangkan dalam bentuk suatu kalimat yang nantinya dirancang menjadi suatu keyakinan kelas. Adapun keyakinan kelas pada kelas 6 SD Negeri Patiwetan 1, yang pertama adalah datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Keyakinan kelas yang ketiga adalah memperhatikan saat pelajaran. Dan keyakinan kelas yang keempat, saling menghormati dan menghargai.
Dan keyakinan kelas yang kelima adalah saling tolong menolong. Dari keyakinan kelas tadi kita selanjutnya ke materi segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa Ibu Bapak? Segitiga restitusi itu merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, di sini kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Bagaimana caranya? Tentunya dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut. Berbuat salah, contohnya ya Ibu Bapak ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian kita juga bisa menggunakan kalimat, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ataupun Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian ada pun kalimat-kalimat berikutnya seperti kamu berhak merasa begitu, atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu merupakan contoh beberapa kalimat dalam menstabilkan identitas pada segitiga restitusi. Selanjutnya, pada tahapan validasi tindakan yang salah, kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru. Namun, bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Seperti apa itu kalimatnya? Seperti padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian contoh kalimat berikutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian contoh kalimat selanjutnya dalam validasi tindakan yang salah, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu beberapa contoh Ibu Bapak dalam kalimat-kalimat dalam validasi tindakan yang salah. Kemudian tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Seperti contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Contoh yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Contoh kalimat yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian contoh kalimat yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Contoh kalimat menanyakan keyakinan yang kelima, apa solusi yang terbaik buat kamu untuk masalah ini. Jadi Bu Bapak, segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu Bapak semua, berikut adalah video dari penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan.
Mari kita lihat tayangan video secara bersama-sama. Video ilustrasi yang saya buat Ibu Bapak semua. Nah, terima kasih Ibu Bapak setelah menyaksikan ilustrasi dari segitiga restitusi yang telah saya buat. Pada kali ini kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Adakah Ibu Bapak setelah menyaksikan video ilustrasi yang saya buat tadi, Ibu Bapak barangkali ada pertanyaan yang bisa Ibu Bapak sampaikan dan kita sharing secara bersama-sama. Ya Ibu. Ya Ibu. Ya. Terima kasih Ibu telah atas waktu dan kesempatannya. Iya. Saya Bu. Iya. Saya ingin bertanya Bu. Tadi kan Ibu sudah melakukan restitusi segitiga restitusi dengan murid tentang murid yang terlambat ya Bu ya. Iya, Nah, Bu. setelah melakukan segitiga restitusi itu, apa hambatan-hambatan yang terjadi, Bu? Terima kasih. Oke.
Di sini Ibu Yuni menanyakan hambatan dalam penerapan segitiga restitusi yang saya buat tadi ya Bu ya. Nggih Bu, leres. Nah, di sini dalam pembuatan segitiga restitusi Bu, hambatan yang pertama adalah dalam pembuatan waktu Ibu, mencari waktu yang tepat. Kapan anak kita ajak dalam melakukan restitusi tersebut. Tentunya saya mencari waktu yang tepat. Waktu yang anak itu bisa biasanya saya ajak dia. Nggih. Kedua, kita bisa ngomong dari hati ke hati. Nah, sehingga anak akan keluar semua dari kesadaran dari dalamnya atau intrinsik. Alasan-alasannya ya Bu ya. Iya, sehingga anak akan, saya harapkan akan menyadari sepenuhnya gitu Ibu. Ya. Waktu ya yang pertama ya, tetapi dari waktu itu saya mencari waktu yang tepat Ibu. Maten Ibu ya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Oke Ibu, sama-sama. Barangkali ada pertanyaan lagi? Cukup Bapak Ibu? Kalau cukup, untuk selanjutnya desiminasi dari aksi nyata modul 1.4 ini saya akhiri. Sebelum dan sesudahnya Ibu Bapak, jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak semua ataupun dari saya pribadi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama-sama ini bisa membawa kebermanfaatan bagi kita semua dalam waktu yang sekarang dan yang akan datang. Demikian Ibu Bapak, terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak semua bisa meninggalkan dan live ya dari Zoom atau Google Meet ini. Terima kasih Ibu Bapak semua. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.